Setelah dilakukan rasionalisasi dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat untuk penanganan wabah COVID-19 beberapa waktu lalu, kini sebagian dana itu dikembalikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan nomenklatur cadangan DAK tahun 2020 sebesar 24 miliar rupiah lebih. Bupati Timur Tengah Selatan Ipi Tahun yang dikonfirmasi di rumah jabatan bupati baru-baru ini mengakui adanya alokasi cadangan DAK dimaksud. Menurut Bupati Ipi Tahun, DAK cadangan ini diperuntukkan bagi sejumlah program pembangunan di bidang irigasi, perumahan dan sanitasi, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kendati demikian, lanjut Bupati Ipi Tahun, syarat penyerapan dana dimaksud adalah harus termuat dalam APBD Perubahan tahun 2020 dengan deadline atau batas waktu per 31 Agustus 2020 mendatang. Jika melewati batas waktunya, maka dana tidak bisa dicairkan. 24 miliar itu kita sudah dapat alokasi, ada di beberapa dinas, ada pariwisata, ada bidang KPU-an, dan ada beberapa bidang lainnya yang mendapat dana cadangan kurang lebih 24 miliar. Nah, dari dana cadangan ini dia punya syarat, salah satu itu harus sudah dimuat di dalam APBD Perubahan. Karena kita tergantung dengan waktu, teman-teman teknis sesuai itu mereka sudah kerja. Sudah siapkan perencanaan, sudah siapkan rencana-rencana detailnya untuk proses pengadaan barang jasa. Dan kita dikasih di warning sampai 31 Agustus. Kita berharap sebelum 31 Agustus ini semua sudah ready. Nah, kalau semua sudah ready berarti ya tinggal penetapan APBD langsung kita realkan atau kita finalkan sehingga bisa jalan. Tapi juga kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang dengan kemarin COVID ini, tapi dana dikembalikan 24 miliar untuk daerah ini. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Timur Tengah Selatan Jack Benu, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, menyatakan kesiapan lembaga yang dipimpinnya mengeksekusi jumlah cadangan DAK yang dialokasikan di dinas setempat sebesar 19 miliar rupiah lebih. Baginya, dokumen kegiatan air bersih dan perumahan sudah siap. Sedangkan kegiatan sanitasi butuh sharing dana dari APBD Perubahan bagi biaya operasional lapangan. Jack merinci, program kegiatan sanitasi berupa pemberdayaan pembangunan WC sehat sebanyak 1.257 unit tersebar di 25 desa. Program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSRS tersebar di 10 desa dengan 185 unit. Sedangkan pembangunan sarana air bersih dengan sistem kontraktual tersebar di 2 kecamatan yakni Kecamatan Molo Barat dan Fatokopa. Jadi untuk kegiatan air minum dan perumahan itu tidak ada masalah, dokumen kita sudah siap. Karena pada saat anggaran dirasionalkan sesuai dengan PMK 35, itu semua dokumen kita sudah siap. Dokumen kita sudah siap. Sedangkan untuk sanitasi, itu pada saat PMK 35 keluar, belum ada penentuan fasilitator. Sehingga untuk percepatan-percepatan ini, mohon untuk bisa dialokasikan anggaran agar tahapan-tahapan yang kita lalui berupa penyusunan RKM, sosialisasi, ini harus segera jalan dengan percepatan perubahan anggaran sehingga tahapan-tahapan ini closing pencairan T1 per 31 Agustus kita bisa penuhi waktu itu. Tetapi kalau misalnya tahapan-tahapan ini dengan tidak tersedia semua ini, kita belum menyusun pembentukan KSM, belum melakukan kegiatan sosialisasi, belum penyusunan RKM, 26 desa yang cukup banyak. Sehingga kami mengharapkan ada ketersediaan anggaran operasional yang kemarin dalam COVID kita sudah hilangkan, kita sudah tarik kembali. Saat ini kita harus masukkan kembali untuk kelancaran proses tersebut. Berarti dana dampingan ini memang harus terakomodir dalam perubahan? Dana harus terakomodir dalam perubahan. Kenapa? Karena ini merupakan dana operasional yang merupakan dukungan untuk kelancaran kegiatan. Karena cukup banyak sanitasi yang harus kita bangun di 26 desa. Terus kegiatan sanitasi ini apa kegiatan kontraktual atau pemberdayaan? Ya, jadi kegiatan-kegiatan khusus perumahan dan khusus sanitasi itu kegiatan
pemberdayaan yang murni 100% bukan kontraktual. Kecuali air minum 2 paket itu merupakan kontraktual. Dokumen kita sudah siapkan dan dalam bulan depan, awal bulan kita akan menyerahkan kepada ULP untuk melakukan proses. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Tianyo Sistalo secara terpisah di ruang kerjanya menjelaskan, telah menyiapkan dokumen kegiatan bahkan sudah diserahkan ke bagian pengadaan barang dan jasa untuk pelelangan. Dari dinas, khususnya Dinas Pariwisata yang memperoleh DAK cadangan tahun 2020, pada dasarnya kami Dinas Pariwisata Kabupaten Timur Tengah Selatan siap, sangat siap. Kami sudah sangat siap karena perencanaan kami sudah ada. Perencanaan kami sudah ada, tinggal saja kalau diketuk pada saat bulan Agustus oleh Bapak Dewan atau lewat DPR, ya kita minta supaya di bawah tanggal 31, ya paling tidak sekitar tanggal 28 lah, supaya kita ada ruang untuk kita bisa melaporkan dokumen ini kepada kementerian, ke pusat. Ketentuannya harus masuk dalam APBD perubahan, baru bisa kita eksekusi kegiatan-kegiatan tersebut. Ya direncanakan untuk tahun 2020 ini yang kita peroleh DAK cadangan, yaitu yang sebesar 1.849.733.000 itu terdiri dari jalan dalam kawasan itu yang ada di Oetune. Kemudian landscape ada di Fatumnasi, kemudian juga menara pandang ada di Fatumnasi juga, lokasi Fatumnasi, dan juga ruang ganti toilet itu juga ada di Fatumnasi. Ya, sedangkan yang lelang itu hanya satu saja, itu jalan dalam kawasan di pantai Oetune. Nah itu kita sudah naikkan juga ke IBBJ di Setda. Kami sudah sampaikan ke sana. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Beni Banantuan di kantor DPRD setempat menyambut baik alokasi DAK cadangan dari pemerintah pusat bagi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ia optimis APBD perubahan bisa ditetapkan sebelum 31 Agustus 2020. Dari sisi lembaga DPRD tentunya kita itu adalah kabar baik bagi daerah kita untuk bisa memanfaatkan lagi cadangan DAK itu yang kemarin sempat dirasionalisasi, ya. Tapi bahwa kalau memang itu masih ada kesempatan 1 bulan, ya kita pacu prosesnya. Dari sisi lembaga ya kita berupaya untuk efisiensi waktu dan efektif dalam hal pembahasan sehingga penetapannya tidak harus dilakukan pada 31 Agustus. Paling tidak ya kita bijaksana untuk minimal 1 minggu sebelum 31 deadline itu kita sudah bisa menetapkan, itu lebih baik. Untuk diketahui, alokasi cadangan DAK tahun 2020 bagi Kabupaten Timur Tengah Selatan sebesar Rp24.164.122.000. Tercatat 5 organisasi perangkat daerah mendapat kucuran dana dimaksud dengan jumlah bervariasi. Berikut 5 dinas yang mendapat kucuran cadangan DAK tahun 2020. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.